Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya tidak akan ada satu hamba pun yang bisa menghitung nikmatnya. Seorang pemimpin yang tidak pernah mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, dan seorang pemimpin yang tidak pernah salah dalam pemimpin. Intan di Mekah, permata di Madinah, anaknya Abdullah buah hati Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zulumati ilan nur, dari alam kegelapan sehingga alam yang terang benderang ini. Dan semoga kita di yaumil mahsyar kelak nanti bertatap muka dengan Rasul dan duduk bersanding dengannya berdua dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, nama saya Muhammad Safiq dari HES 1D Muamalah. Saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat, memperbukti, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Menurut Wasti, kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya kata demi kata. Kutipan di samping dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasa, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. B. Jenis-jenis kutipan. Dalam menulis karya ilmiah, kadangkala kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan itu kita gunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi. Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair lagu, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, buku, tajuk rencana. Perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Di dalam kutipan terdapat dua jenis dalam mengutip. Di antaranya adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 1. Kutipan langsung. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks yang kita kutip tersebut. Pada umumnya, kutipan harus sama dengan aslinya.
baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun mengenai tanda bacanya. Ciri-ciri kutipan langsung yaitu: 1. Tidak ada perubahan terhadap teks asli. 2. Tanda atau sich digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. 3. Tanda titik. 3. Berspasi atau titik-titik digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan 4. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. A. Kutipan langsung atau pendek. Sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan langsung atau pendek: diintegrasi langsung dengan tulisan kita, diapit oleh tanda kutip, dan juga jangan lupa sumber kutipan harus ada. Contoh: 1. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks biasanya jadi berspasi 2, atau tetapi diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah suatu yang asing, melainkan sesuatu yang sesuai dengan watak dan peradaban bangsa Indonesia. 2. Kalau dalam kutipan itu perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian itu diberi 3 titik buah, yang masing-masing berjarak 2 pukulan atau titik. Demokrasi bagi bangsa kita bukanlah sesuatu yang baru, suatu barang impor, sebab sejak beribu-ribu tahun segala keputusan dipungut dengan berunding. B. Kutipan langsung atau panjang. Sebuah kutipan disebut kutipan panjang apabila lebih dari 4 baris. Ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu: 1. Dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan persaran huruf yang lebih kecil. 2. Boleh diapit oleh tanda-tanda kutip, boleh tidak. Dan 3. Jangan lupa sumber kutipan harus ada. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih dititik berspasi 1 dengan mengosongkan 4 pukulan titik dari garis margin di sebelah kiri. 1. Demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita sebagai yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Sejak beribu-ribu tahun peradaban Indonesia, maka segala keputusan yang mengenai negara dan masyarakat dipungut dengan berunding antara anggota yang berkepentingan. Kata mufakat ialah cara pemerintah menurut watak dan peradaban bangsa Indonesia. Penuh dengan itu menjamin bahwa pemerintah berjalan menurut keinginan sebanyak yang mengeluarkan suatu perimbangan, dan perunding itu sejajar dengan kelahiran adat asli yang menghendaki mufakat. Nyatalah bahwa demokrasi bagi kita bukan barang impor. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan pernyataan atau kalimat yang hanya mengambil intisari atau pokok pikiran dari pendapat yang dikutip. Kutipan tidak langsung ini disebut juga sebagai intisari pendapat. Ciri-ciri kutipan tidak langsung: 1. Diintegrasi dengan teks. 2. Tidak diapit oleh tanda kutip. Dan 3. Harus menyertakan sumber kutipan. Contoh: bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah suatu yang asing, melainkan sesuatu yang sesuai dengan watak dan peradaban bangsa Indonesia. Ingat, hanya inti sarinya aja yang diambil dari kutipan yang ada ingin diambil. Untuk kutipan tidak langsung ini, mengenai sumber kutipan, hal tersebut maka harus ditulis. Jika tidak ingin tergolong sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme,
Menyatakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang ditulisnya. Kita kutip selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. C. Fungsi-fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya 1. Untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. 2. Sebagai landasan teori. 3. Penguat pendapat penulis. 4. Penjelas suatu uraian. 5. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. 6. Menunjukkan kecamatan yang lebih akurat. 7. Memudahkan penelitian penggunaan sumber dana. 8. Mencegah pengumpulan penulisan data pusaka. 9. Meningkatkan estetika penulisan. 10. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pusaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan kaki atau entote umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang menggunakan keruntutan uraian pada teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Dan 5. Penulisan mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. D. Prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip, dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu 1. Penulisan jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. 3. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. 4. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 5. Menghilangkan bagian kutipan diperkenakan dengan syarat membawa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis atau dari margin kita sampai ke margin kanan. Pada kutipan langsung. 6. Pada kutipan langsung, penulisan tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda atau sich. Sich berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian jadi, seperti itu. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain
atau tebal, miring atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjaman uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya, tugas bank antara lain memberi pinjaman, atau seharusnya pinjaman penulis atau uang. Tugas bank antara lain memberi pinjaman sich atau uang. Sich artinya dikutip sesuai dengan aslinya. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.